Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa persiapan-persiapan yang perlu disiapkan untuk membuat konten video pembelajaran di YouTube. Nah, dalam kesiapan ini yang perlu kita ketahui bahwa hal yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah konsep perencanaan pembelajaran. Nah, membuat konsep itu di dalamnya harus memuat. Jadi yang pertama kita harus sudah membuat konsep pembelajaran. Di dalamnya ada tema. Jadi tema yang akan kita angkat, saya angkat di sini adalah tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian peralatan yang digunakan harus juga jelas dengan menggunakan laptop. Kemudian outline kontennya harus jelas juga dengan menggunakan materi trigonometri. Kemudian di pembuatan konsep isi ini harus jelas narasinya, karena kita mau membahas tentang perbandingan trigonometri dan segitiga siku-siku, maka secara dasar otomatis nanti kita akan menampilkan segitiga siku-siku. Karena di segitiga siku-siku itu nanti kita akan step by step akan mendefinisikan tentang apa itu sin, kosinus, tangen, kosekant, sekant, dan kotangans dengan melihat perbandingan segitiga siku-sikunya. Jadi nanti di narasinya harus jelas tentang apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ajarkan melalui media ini. Yang kedua, harus disediakan stock shotnya, artinya bagaimana penyiapan gambarnya, menyiapkan audionya. Yang jelas harus ada audio, ada gambar, kemudian bagaimana merekam video. Kemudian kamera yang harus kita gunakan harus jelas. Kamera apakah kita menggunakan smartphone atau kamera yang lain. Kemudian mereknya juga harus jelas. Kemudian kondisi baterai harus full karena mengantisipasi pada saat kita pengambilan gambar itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya baterainya habis, baterainya lowbat, hingga akhirnya perekaman dapat terhenti. Jadi diupayakan kondisi baterai harus full. Kemudian peralatan pendukung juga harus perlu kita perhatikan. Jika pengambilan gambarnya di malam hari, maka perlu kita menggunakan lighting, tapi kalau di siang hari saya pikir tidak perlu. Kemudian mikrofon ini membantu penjernihan suara. Kalau kita menggunakan mikrofon berarti menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan penggunaan background. Ini perlu, kalau misalnya Bapak Ibu punya background tersendiri silakan, tapi kalau misalnya tidak ada, cukup menggunakan tembok rumah atau apa saja yang bisa kita gunakan untuk memberikan daya tarik pada penampilan video pembelajaran kita. Saya pikir itu Bapak Ibu yang perlu kita siapkan dalam persiapan membuat konten video YouTube. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.